Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Nah, kembali bersama saya di channel Pecinta Kambing Official. Nah, kali ini kita jalan-jalan lagi bro di peternakan kambing bur. Nah, materi hari ini yaitu kambing bur berada di Ngancar, di tempatnya Pak Amin. Langsung saja ke beliaunya. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam Mas. Lagi ngapain ini Pak? Lagi Ini sibuk? baru ngasih makan kambing Mas. Kita kalau jam segini itu waktunya ada makan siang. Kalau pagi kita cuma pakai silase itu. Kalau yang untuk siang sama sore kita pakai hijauan, full hijauan aja udah. Oh iya Pak Amin, sebelumnya mohon diperkenalkan dirinya Pak Amin. Ya. Monggo. Perkenalkan, nama saya Pak Amin Tohari ya. Alamat Desa Sugiwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Alhamdulillah di sini saya sudah mengembangkan atau memelihara kambing bur sejak tahun 2014. Ya mungkin kalau bagi rekan-rekan yang sudah senior belum seberapa lama lah Mas. Cuman alhamdulillah saya sudah bisa berkembang dan hasilnya sudah saya rasakan selama ini. Dan mungkin motivasi aja buat teman-teman pemula gitu untuk memelihara kambing bur ini, nggak usah ragu. Jadi yang penting kita yakin aja dengan apa yang kita lakukan. Jadi dengan sungguh-sungguh, nggak usah kita ragu noleh kanan noleh kiri, nggak usah. Udah kita pakai cara yang istilahnya kalau kami bukan cara-cara modern itu ya. Misal kita kalau memang tersedia untuk hijauan itu, sebetulnya kambing itu hijauan aja yang full itu udah bagus. Tradisional Pak. Ya tradisional. Pokoknya kita kalau memelihara kambing nggak mau ngarit ya dapat untung dari mana gitu. Kan terlalu nanti biaya operasional juga kita kan harus kita hitung, jadi untung ruginya itu harus kita hitung. Iya. Tapi alhamdulillah di sini udah banyak, selain saya sendiri punya stok bang pakan di ladang gitu. Jadi sambil berjalan itu saya nanam terus Mas. Jadi untuk bang pakan itu terutama untuk bang pakan, kebanyakan mereka itu nggak dibayangi di tengah-tengah itu ya. Jadi bang pakan itu harus nomor satu. Harus Pak ya? Ya harus. Kita harus menyediakan ya. itu. Ini bang pakannya apa Pak? Jenengan di ladang? Di ladang. Saya pakai ini stek versi D sama Kaliandra Mas. Ini contohnya kayak ini. Oh, jadi di ladang itu saya tanam sama yang stek LSD ini Kaliandra ini murni ya. Budidayakan Pak ya? Nah, ini untuk teman-teman nih bisa nih cari bibitnya, tempat saya gratis. Bisa tempat saya ambil monggo. Ini bro, diberi kesempatan buat ngambil bro, gratis Nanti saya carikan, udah main sini saya carikan untuk bibitnya Kaliandra. Mari kita lihat Mas. Jadi ya Pak Amin, sambil jalan-jalan ya, sambil bahas. Monggo. Ini dulu Pak Amin kok memilih kambing bur ini, ujuk-ujuk memilih bur apa dulu pernah memelihara yang lainnya, terus kok sekarang pindah ke bur ini Pak? Kebetulan dulu gini Mas, ceritanya awalnya dulu saya kan memelihara kambing lokal ya, istilah jarandu dulu. Kemudian saya ikut di kelompok tani, waktu itu ada program pengembangan kambing bur dan alhamdulillah itu didatangkan pakarnya dari Unibra, dulu namanya Pak Agus kalau nggak salah, Pak Agus Jinggot itu. Sekarang udah pensiun dah nih. Nah dari situ saya melihat ini kambing itu kok beda gitu Mas. Waktu itu kan kambing ini pertumbuhannya cepat dan makannya itu sangat rakus. Apa aja udah dimakan, pokoknya hijau kayak gini kan, apa aja udah dimakan pokoknya. Nah akhirnya saya tertarik. Ini dulu Mas 6 ekor indukan bunting itu saya jual, saya belikan full blood yang sekarang di sana itu. Oh yang Jawa? Iya, yang Jawa itu saya habiskan semua. Itu awal-awalnya sama teman-teman itu mendingan beli kambing, beli sapi lah daripada. Oh gitu. Nah tapi saya nggak dengar aja, yakin aja lah kan kita saya nggak akan dengar. Akhirnya saya beli itu, kemudian bisa beli satu gitu kan, indukan gitu kan. Dan sekarang udah jadi segini alhamdulillah Mas, sebagian sudah saya titipkan ke teman-teman itu.
Dan ini ada rencana nanti buat kandang lagi. Jadi sambil kita itu belajar sebenarnya dari diri kita sudah bisa sebenarnya. Ya memang kita sebagian dulu tanya ya. Tanya ke teman-teman senior mereka yang sudah pengalaman, tapi intinya sebenarnya kita belajar itu dari diri kita sendiri. Gimana caranya? Kita pelihara. Jadi kalau kita nggak pelihara nggak akan tahu. Langsung praktek lah. Langsung iya langsung. Tapi nggak perlu banyak mas kita. Satu dua nanti kan udah tahu. Oh gini. Berjalannya waktu sambil kenal ya. Gitu. Jadi kita kan nggak ini. Nggak muluk-muluk tapi pastilah. Iya, pastilah. Dulu itu saya pertama beli 1 ekor mas. Waktu dulu crossbur itu harga 2 juta kalau nggak salah mas. Pertamanya Pak ya? Pertama kali saya itu pengen waktu dulu kan denger yang beli ini kan mahal. Iya. Saya kan terkendala dana lah waktu itu. Dan akhirnya dengan seiring waktu saya tekuni, saya jalani dengan sungguh-sungguh. Akhirnya alhamdulillah sudah jadi gini. Ini udah kemarin 5 ekor ini udah yang terjual ke Jawa Tengah. Oh. Jadi ini udah berkurang mas, berkurang 5 ekor kemarin. Jadi kalau untuk pemasaran sih relatif. Kadang-kadang pemula itu gini, kambing kok mahal gitu kan? Iya. Itu jualnya nanti kemana? Khawatir lah Pak ya. Nah mereka khawatir. Kalau saya bukan seperti itu. Ini bukan kok saya mau mengajak harus begini enggak ya? Yeah. Kita pelihara aja belum kok udah mikiran jual, ya kan? Iya. Kita pelihara aja belum. Kenapa kita harus mikir jual? Pasti ada rezeki itu pasti udah dijamin. Jadi caranya kalau kita takut cari yang cross untuk indukan seri F1 kan masih terjangkau ya mas ya. Iya. Dari situ nanti oke lah saya siap yang punya indukan atau apa ngawinin di sini. Saya jamin gratis mas. Nah inilah bro. Pokoknya yang penting birahi gratis sudah bawa ke sini boleh, itu aja perjanjian impor juga ada yang dari Pasifika. Udah pokoknya kita kan bisa ngasih ini sama teman-teman itu yang pemula monggo silahkan. Jadi nggak perlu lebih maju lah nanti pokoknya. Bisa lebih maju nanti kan kalau lama-lama kan banyak itu kan harga makin murah gitu. Iya. Ini udah relatif mas, sekarang agak mendingan murah. Kalau dulu di awal-awal itu kan mahalnya aduh minta ampun. Dulu Pak Amin dulu waktu mulai kenal bor itu berarti di tahun 2014 ya Pak? Iya. Kalau yang udah lama itu kalau nggak salah 2010 sudah masuk. 2010 sudah masuk? Udah masuk, udah mulai itu. Tapi waktu itu orang-orang itu jual juga sulit karena untuk meyakinkan masyarakat itu masih sulit sekali. Masih pengenalan juga Pak? Masih pengenalan. Jadi tapi mereka juga nggak pantang mundur. Jadi mereka berjuang yakin aja. Alhamdulillah mereka juga. Saya kan lihat senior itu kandangnya tuh bagus-bagus, mereka udah sukses tuh. Aduh. Saya juga kepingin, tapi alhamdulillah kayak gini juga saya syukuri. Ya, alhamdulillah. Karena yang kepingin 1-2 ekor aja masih kepingin belum kebeli gitu. Kalau ingin turunan bor udah punya lokal, kambing lokal yang bagus, bawa ke sini silahkan dikawinin di sini. Saya jamin gratis asalkan birahi. Kalau apa itu kambing bor ini kelebihan dan kekurangannya itu apa sih Pak dibanding kambing-kambing yang lainnya menurut Bapak loh ya saat ini loh? Ya. Menurut saya kelebihannya itu peliharaannya itu lebih mudah mas. Oh gitu. Dari lebih sisi mudah. Pakan kan? Perawatan pokoknya mudah. Pakan juga lebih mudah. Oh gitu. Kalau kelemahannya sih sampai saat ini saya belum belum seberapa ada lah. Cuman gini kalau pas melahirkan itu waktu melahirkan tuh kita harus nunggu. Kadang kan cempenya itu terlalu besar, jadi kita harus nolong. Itu yang sering terjadi kayak gitu. Gitu. Berarti kalau sudah mulai hamil tua harus. Iya, kita 5 bulan kurang 5 hari, mas itu kita harus lihat betul-betul di situ, fokus di situ. Udah kebanyakan kejadian nanti enggak ini biasanya jarang dia nggak keluar atau kan besar sekali itu karena besarnya si cempe anaknya itu. Makanya kita harus ini. Kemarin PMK aja enak kok mas, PMK juga masih tahan, masih ada yang kena kemarin 13 itu sekali suntik sekali udah sembuh semua. Oh waktu musim itu ya kemarin itu ya. Alhamdulillah nggak ada saya yang keterkena itu sampai mati itu nggak ada.
Jadi selama memelihara kambing bur ini Pak Amin merasa aman-aman aja Pak nggih? Iya, alhamdulillah aman-aman aja. Nggak ada apa itu nggak ada kendala yang signifikan lah istilahnya. Iya, ya kita kan juga banyak temen, jadi saling sharing Oh, gitu iya, ya. iya. Saya juga kan masih perlu belajar, Mas. Belajar dari diri sendiri juga dari teman-teman yang sudah pengalaman di perkambingan itu. Yang paling penting itu Pak nggih. Ya, kita jangan malu-malu. Iya. Kalau kita nggak tahu, tanya aja sama teman-teman, sama mereka yang sudah ini. Nggak usah malu. Toh tujuan kita sama, ya kan? Tujuan kita sama. Rezeki udah ada yang ngatur aja kok. Lalu untuk pasarnya kambing bur sendiri itu gimana sih Pak menurut Bapak selama ini? Untuk pasar itu saat ini sementara kan yang kebanyakan masih online ya Mas ya. Online Pak nggih? Tapi kalau saya pribadi itu kalau beli itu silakan aja datang ke kandang. Oh gitu. Saya sarankan aja kita tengok, kita pantau langsung. Dulu saya itu kayak gitu Mas. Jadi gitu Pak nggih. Jadi kita tahu, kita sambil belajar sama-sama itu. Terus kemudian kita tahu yang mau kita beli seperti apa kambing ini. Nah dari situ kan kita tahu. Oh sepertinya. Nanti kalau ya nggak apa-apa kan online misal rumahnya jauh kan juga bisa gitu. Tapi kalau bisa dipantau kita pantau aja dulu. Itu kan kalau nanti nggak ada cocok kan sama-sama nggak ada yang rugi. Iya. Tapi kan kita untungnya kita tambah temen, tambah saudara. Terus misal nih Pak ya, misal ada teman-teman ini terus minat rumahnya jauh kepengen online gitu untuk kirim-mengirim itu bisa Pak nggih? Siap nggih? Ya, alhamdulillah untuk saat ini sangat mudah. Jadi kan banyak itu taksi-taksi kambing itu, armada itu yang banyak sekali. Jadi untuk ngirim apalagi Pulau Jawa, Sumatera aja bisa, Kalimantan juga bisa. Tapi sementara kalau Kalimantan itu nunggunya memang agak lama. Jadi kalau untuk Jawa, Sumatera udah enak. Ya ini Bro. Nah, hampir tiap hari itu bisa ngirim. Iya. Yang mau pesan Bro nggak? Kalau memang kendala di jaraknya memang jauh Bro, bisa pesan langsung Pak Amin. Nomor HP-nya Pak Amin nanti kalau ada yang pesan. Oh gitu. Kalau mau pesan itu silakan dihubungi nomor HP saya 085 855 135 026. Silakan diklik WhatsApp juga bisa, nomor juga bisa. Di alamat atau datang langsung di alamat saya Desa Sugiwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Monggo silakan. Silakan Bro. Bolo-bolo sing cedek-cedek misalnya Blitar, kalau ngagung kok mampir nih Gunung Kelut. Lah, monggo pas, Bro. silakan. Wis bawah Gunung Kelut, lereng Gunung Kelut iki. Iya. Pokoknya cari Pak Amin aja udah tahu. Oh gitu Pak ya. Ini untuk kandangnya sendiri pakai kayu apa Pak? Ini Pak jenengan Pak? Ini kita pakai kayu cengkeh sama waru Mas. Oh, kayu kebetulan cengkeh. kayu cengkeh itu banyak di sini dan saya ini ada apa? Pesan untuk teman-teman itu yang mau bikin kandang, monggo silakan pesen kayu kandang juga bisa di sini. Oh, di sini juga melayani. Ya, melayani. Itu teman-teman dari Blitar, dari Malang kemarin pada ngambil di sini. Kayunya lumayan keras itu. Oh. Harga boleh dinego, nanti diklik nomor saya itu bisa dinego untuk pemesanan bikin kandang. Pemesanan kandang. Ya. Untuk kayu cengkeh, waru juga ada. Ini kok kelebihannya kayu cengkeh itu apa tuh Pak? Sedangkan yang lain kan teman-teman tuh biasanya apa? Kayu juar. Ya, kayu juar. Juar ya. Kalau cengkeh itu gini Mas, yang bagus untuk di lantai bawah itu, dia kena air kencing atau kena air, tahan sekali dia. Oh, gitu ya? Ya, tahan sekali. Ini udah berapa tahun lah. Sudah berapa tahun Pak kandang ini Pak? Ya sejak pelihara itu tahun kemarin, tahun 2015 kan. Nah, tahun awal 2015 berarti ini. kayunya ini Pak ya? Iya ini Wih, kayunya ini masih kuat kan. Kok kira masih baru ya tadi. Silakan kalau mau pesen kayu juga banyak, nggak mahal kok. Gelondongan oke. Udah jadi ya oke, gelondongan bisa dipesen. Banyak di sini kayu. Pakai kayu. Kebetulan kan cengkeh itu pada mati, jadi untuk bikin kandang aja. Oh.
Oh, di sini lebih banyak pohon cengkeh, Pak? Ya banyak sekali Mas. Nanti kita lihat ada yang kandang itu, yang di sebelah itu nanti yang khusus full hijauan. Full hijauan, gitu. Nah, nanti hasilnya kita lihat, nanti bisa kita lihat setelah dari sini nanti. Untuk ukuran kandangnya, pakai ukuran berapa, Pak, jenengan, Pak? Itu kita kalau keseluruhan kan relatif apa keinginan kita ya mau berapa itu. Iya. Tapi untuk peta itu petanya. yang bagus kalau untuk induk 1 meter, nanti ke belakang 170. Oh, 1 meter. Itu yang bagus. Ke belakang Yang bagus. 170, gitu. 170, lebarnya nanti 1 meter. Itu yang untuk induk kayak gini nanti kalau udah punya ada cempe-cempe ini kasih itu ya, dihilangin 1 jeruji, nanti kan udah lebar tuh bisa keluar dia. Kayak gini kan bisa main keluar itu maksudnya. Oh, ini sengaja dibikin ini. Nah, dibikin itu kayak cempe ya? nah itu cempenya biar keluar. Gini. Mending bro kandangnya, bro. Tapi kalau untuk kandangnya masih bagusan punya teman-teman itu Mas di sana. Wah, itu. Kalau saya tradisional aja lah. Jadi isinya yang sesuai penting dengan kemampuan kita aja. Kalau punya teman-teman udah bagus semua. Kalau menurut Pak Amin, untuk pemeliharaan kambing bur ini sistem semi umbaran atau mungkin koloni atau intensif yang sekat-sekat itu lebih pilih mana sih, Pak? Gini Mas, kalau disekat untuk indukan atau betina itu untuk mengontrol pada masa birahi itu lebih enak. Oh gitu. Itu menurut saya tapi tapi memang enak Mas. Tapi kalau koloni itu ada benar-benar itu udah kawin atau belum kita kan nggak tahu. Tahu-tahu paling nanti bunting. Kan kita juga belum punya alat tes kehamilan. Oh gitu. Tapi kalau di sekat-sekat gini di peta itu enak. Oh ini kambing ini birahi. Nah kita kan tahu. Nah nanti setelah berapa bulan itu baru kelihatan. Oh, iya. Nah ya kayak gitu. Kontrolnya Mas yang enak. Berarti lebih mudah. Lebih mudah kontrolnya. Tapi kalau koloni itu memang mereka yang sudah modern, mereka ilmunya sudah dan modal mereka juga. Oleh alat tesnya sudah siap. Ya udah siap semua pokoknya. Kalau kita kan cuma orang kampung lah, orang desa. Jadi seadanya aja ya. Iya. Tapi kalau menurut saya pribadi itu yang penting hasilnya aja. Jadi selain tambahan juga, bukan tambahan sih kalau menurut saya, kalau memang bener-bener itu bisa kok Mas untuk memenuhi kebutuhan kita hidup dan sehari itu bisa. Minimal itu sebenarnya harusnya 20 induk. 20 induk. Minimal itu. Tapi saya sendiri aja belum kuat. Masih terkendala kandangnya belum, sebagian nanti saya titipkan aja dulu ke teman-teman itu. Nah, untuk yang kambingnya ini kambing apa Pak yang ini, Pak? Ini lokal Mas. Kemarin lokal. Saya kawinkan itu. Tapi warnanya anaknya masih kayak gini. Kalau yang sebelah ini udah F1. Ini jumbo ini, besar. Udah lumayan. Oh, ini yang F1-nya ini. Iya, ini F1. F1. Nanti naik lagi nih ada F2. Ya, F1-nya, Bro. F1-nya segede ini loh. ini kondisi hamil. Nah, oh, kondisi ini hamil Pak? Iya, hamil. Ntar lagi udah kawin. Berarti ini sudah usia? Kalau ini udah laktasi 2 kali. Oh, laktasi. Jadi mau 3 kali ini, Mas. Mau 3 kali. Biasanya induk itu kelihatan setelah laktasi 2 kali. Baru kelihatan. Nah, nanti 3 kali udah mentok. Tapi masih Pak, ya? Udah mentok besarnya. Tapi kalau untuk produksi aja bisa sampai 10 kali aja kan bisa Mas. Bahkan Ini, bisa lebih. Untuk produksinya gimana Pak? Kambing yang jenis ini Pak? Yang ini loh. Ini rata-rata 2 anaknya. 2 ya? Nah, enakan 2 lah Mas. Kita untuk ini ngerawatnya juga nggak repot. Sudah 2 aja. Kalau 3 itu ya bisa, tapi harus dibantu dengan dot. Oh, ngedot ya? Iya. Kan di susu di ambingnya itu nggak mampu untuk 3. Masih kurang lah. Tapi ini bisa dikatakan enak Pak yang ini ya? Enak ya. Anaknya pinter peranak lah. Kalau yang itu, yang sebelahnya itu Pak? Ini F2. Ini laktasi 3 kalau ini sudah. Ini F2? Ya. Laktasi 3 kali? 3 kali. Ini udah kondisi hamil nih dengan pejantan ini Mas. Ini impor nih kemarin.
Ini Pasifika. Ini juga peranas sendiri Pak yang ini? Ya ini yang dulu awal-awal dulu saya ini ya ini. Oh ini bibit kawitane. Udah hampir 3 kali beranak itu. Anaknya udah laku semua dijual. Laku semua Pak ya? Tertinggi Pak, tertinggi laku berapa Pak? Bocorannya Pak? Untuk F3 itu sapian kisaran 4,5 sampai 5 jutaan lah. 4,5 hingga 5 juta. Iya untuk sapian. Sapian. Gede bro F-nya bro. F2. F2 ya. F2. Ini kalau ada yang mungkin ingin boleh mau saya lepas. Oh gitu. Ini bro. Nanti wawancara kita lewat ini aja langsung gitu. Monggo silahkan. Yang mau serius terus mau bisik-bisik langsung monggo saja nanti bro. Ya. Nomornya Pak Amin sendiri. Dari sebelahnya ini Pak? Ini pejantan kita ini yang import kemarin Pasifika Mas. Ini ada Artek 19.2 berapa itu? Ini pejantannya? Iya. Ini belum FB, lama Pak? Baru iya FB. Baru 1 tahun di sini. 1 tahun. 1 tahun kurang Mas. 1 tahun kurang. Iya. Berarti memang rencana buat nyetak FF yang bagus itu Pak ya? Iya, kita harus punya pejantan yang murni. Kalau enggak ini ya enggak bisa. Di sebelahnya lagi. Ini cross Mas. Ini masih cross yang kayak gini cross. Oh ini cross. Masih kurang kalau menurut saya kurang bagus lah. Ya karena mungkin dulu pejantannya F2 apa F3 kita nggak tahu. Tapi ini peranas sendiri Pak Andi ya? Ya ini murah Mas, kalau kayak gini kan murah. Monggo silakan. Kalau kayak gini berapa Pak bocorannya Pak? Paling 3 jutaan lah Mas. 3 jutaan nah, ya? Ini udah kawin nih sama itu. Nah udah kawin. Ini masih masih cross, belum bisa disebut seri F. Oh iya. Iya masih cross. Tapi kalau sebelahnya ini malah walaupun kepala hitam ini malah sudah F1 Mas ini. Oh yang ini. Burawaya induk ini laktasi 2 kali. Udah kawin juga. Tapi walaupun kepala hitam itu anaknya kemarin beranak 2 itu kepala merah semua. Ini besar ini malah tinggi besar ini. Oh, F1. Meskipun merah jadinya Nah, meskipun kepala hitam, ya? Anaknya bisa keluar kepala merah kemarin. Itu ya. Ini kita lihat aja ini ketebalannya di dada atau ini udah kelihatan. Ini dulu induknya dari Etawa itu kan. Berarti ini dulu Pak? Induknya Etawa. Iya. Terus pejantannya? Pejantannya full blood. Full blood. Iya. Asli bro, ini nggak hapus sih bro, gede bro. Ini silakan kalau mau mantau ingin tahu, ini bisa dilihat langsung. Iya. Asli besar bro. Jadi kalau ingin tahu lagi ditimbang aja udah nanti. Tapi ini kelihatannya tinggi Pak ini ya? Ya tinggi sekali. Masih F1 kebanyakan gitu Mas, cenderung kayak gitu. Jadi posturnya masih ikut yang induk. Ikut yang induk. Oke iya, tapi kan udah ada ketebalan gitu. Iya, tebal. Ya. Terus yang sebelahnya itu Pak? Ini pejalan kita yang full blood juga tapi lokal. Full blood ini lokal. Yang kemarin yang Ini beli dulu masih murah. Masih sapian itu masih sekitar kalau zaman dulu 12,5. Sudah dapat Pak dulu ya? Iya dapat tapi kecil, masih kecil. Tapi kan sekarang nggak boleh, sekarang kan kisaran 20 sampai 25 lah. 20 ke atas gitu. Iya. Ini sudah usia berapa Pak ini Pak? Segede ini 2 tahun. 2 tahun di sini? Iya 2 tahun. 2 tahun di sini baru belum ada 2 tahun. Gitu. Dulu ngambilnya kan usia 6 bulan, kalau nggak 5 bulan itu waktu itu. Ini keturunannya udah banyak. Berarti pejantannya yang dipakai ini sama ini, yang impor tadi. Sama yang impor tadi. Iya. Kalau yang ini, yang ujung-ujung sebelahnya ini Pak? Ini ada F3. Itu anak yang kayak di situ, itu dari yang Pasifika Mas itu. Tebal itu. Oh, ini F3-nya. Oh, ya. Nah, itu cembenya. Ini cembenya. Nah, itu lihat di punggung aja udah kelihatan. Ini betina apa cowok Pak ini Pak? Apa? Betina apa cowok nih? Ini betina. Oh, betina. Oh. Nah, ini anaknya cuma 1, ini kan doro, masih doro kemarin. Kalau ini cross, ini ada cross. Kalau kayak gini anaknya baru F1, ini masih kepala putih.
Ini anaknya. Iya, masih belum bisa ini. Kalau ini, Pak? Ini dulu anaknya, induknya udah mati. Ini dulu induknya itu impor sebenarnya, Mas. Hah? Cuman udah tua banget kan, habis lahir ini mati. Ini udah posisi hamil nih, galurnya Thanos. Yang dulu Berarti induknya sama bapaknya. Berapa ini, Pak, yang ini? Kalau menurut grid itu sebenarnya ya FB, Ini tapi ya? di lokal ya. Oh, sudah. Ya. Oke. Oh. Ya cuma ini. Tinggal ini induknya udah mati. Oh, iya, iya. Ini bro, buat bro yang mau buat bakalan atau buat perkenalan peternakan kambing bur, atau mungkin pengen belajar tentang kambing bur, bisa mampir bro di tempatnya Pak Amin. Nah, kalau mana yang pengen macek nih, tadi Pak Amin bisa bilang pokok gelem rene dhewe gratis ya rene. Oke Pak Amin, kayaknya cuaca sudah mulai hujan dan saya mohon izin lain waktu kalau ada kesempatan kalau tak mampir mriki malih Pak nggih. Oke, silahkan Mas. Sewaktu-waktu kalau main dolan monggo. Dan Oke. untuk teman-teman yang pengen main ke sini, pengen tahu seperti apa atau kambing bur itu monggo silakan. Pintu saya selalu terbuka buat siapa saja lah. Apalagi kalau ini punya kambing-kambing lokal yang mau dikawinkan, monggo silahkan ke sini aja. Saya jamin gratis. Nah, gitu bro. Nggak usah pakai ini, nggak usah pakai itu, yang impor ada, yang ini ada udah. Oke Pak Amin, terima kasih atas waktunya. Lain waktu bisa disambung kembali. Iya Mas, terima kasih. Saya juga terima kasih atas kunjungannya. Oke. Mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi teman-teman sama-sama peternak atau pemula yang ingin memulai dalam bidang peternakan. Pesan saya, jangan pernah ragu dengan apa yang ingin kita lakukan itu. Pokoknya kita yakin aja dah, udah. Yakin lah pokoknya. Kalau kita ragu, mendingan kita mundur. Lek iya, ojo Iya, ora. lek ora. Gitu loh. Oke bro, terima kasih bro. Dilanjut di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.